Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat GBI Immanuel yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita tetap percaya walaupun ibadah kita masih melalui online, namun kita dengan yakin Tuhan Maha Hadir, sehingga melawat kita, menjamah kita, dan mengurapi kita dimanapun kita berada. Penyertaannya selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Baik, mari sama-sama kita berdoa pada Tuhan sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang senantiasa penuh limpah di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Urapi kami Tuhan dimanapun kami berada, sehingga oleh kuasa firman-Mu kami boleh dikuatkan. Oleh kuasa firman-Mu kami boleh disembuhkan. Oleh kuasa firman-Mu kami boleh menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Karena firman-Mu adalah terang dan pelita bagi kehidupan kami. Mari Tuhan, berfirman-Lah. Kami siap mendengarkannya dan kami siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Kasih Allah atas umat pilihannya. Yuk, mari sama-sama kita buka di dalam Ulangan 2 ayatnya yang ke-7. Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Puji Tuhan. Di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian ini, kalau secara geografis sebenarnya jarak dari Mesir ke tanah perjanjian tersebut hanya kurang lebih 800 km. Nah, kalau ditempuh dengan berjalan kaki, ya mereka akan berjalan kurang lebih sekitar 25 sampai 40 hari. Karena adanya beban banyak, ada sanak keluarga, bahkan harta mereka, sehingga itu yang memperlambat perjalanan. Tidak lama waktunya, hanya kurang lebih 25 sampai 40 hari. Namun mengapa Tuhan sampai menuntun mereka, bahkan menghukum mereka berputar-putar, tidak sampai ke tanah Kanaan sampai dengan kurang lebih 40 tahun. Rupanya ada banyak hal yang membuat mereka ini lupa akan janji Tuhan. Hal-hal tersebut sebenarnya kalau kita lihat bukan hal-hal yang sangat besar. Karena yang dikhawatirkan mereka adalah perkara hal minum, makan, dan pakai saja. Mereka lupa bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah yang luar biasa. Dimulai dengan kehidupan mereka, dimulai dengan kekurangan air minum. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Setelah mendapatkan pertolongan Tuhan, mereka kembali lagi diuji dengan enaknya. Mereka teringat akan enaknya makanan di Mesir. Mereka ingin makan daging. Mereka ingin makan mentimun dan semangka. Tuhan juga tolong memberikan mereka makanan daging puyuh. Kemudian mereka juga lupa bahwa selama mereka dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan ini, mereka tidak pernah menjahit pakaian. Karena apa? Tuhan memberkati mereka. Pakaian mereka yang mereka pakai itu tidak rusak. Bahkan kasut, kalau bahasa sekarang adalah sendal dan sepatu mereka yang mereka pakai, itu tidak rusak. Karena apa? Tuhan pelihara, Tuhan jaga,
sehingga hal-hal yang terkecil pun yang bangsa Israel ini tidak pernah pikirkan, Tuhan perhatikan. Di ayat tersebut kita lihat Tuhan menyertai mereka. Tuhan senantiasa memperhatikan perjalanan mereka di padang gurun. Oleh sebab itu, dari hal yang besar sampai hal terkecil sekalipun, Tuhan pikirkan, perhatikan, bahkan Tuhan pelihara. Sehingga mereka tidak mengalami kesusahan, harus menjahit pakaian ketika berjalan, harus membuat tali kasut untuk mengganti kasutnya yang rusak. Mereka boleh berjalan dengan lancar. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan bimbingan yang khusus melalui hambanya Musa. Juga dipilih hakim-hakim tua-tua Israel untuk mendampingi mereka menyelesaikan masalah mereka. Perlindungan Tuhan luar biasa. Dengan adanya tiang api dan tiang awan yang menaungi mereka. Tiang awan dari panas teriknya matahari di waktu siang, dan tiang api yang memberikan kehangatan bagi mereka dan penerangan ketika berjalan di malam hari. Kita tahu bahwa cuaca di padang gurun sangat ekstrim, dari yang siangnya panas sekali menjadi malam yang sangat dingin karena angin yang berhembus demikian kencangnya. Tidak sampai di situ saja. Ketika bangsa Israel menjumpai beberapa negara yang bermusuhan dengan mereka, Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Kita tahu bangsa Israel ini ketika di Mesir, mereka bukan dididik untuk bertempur. Mereka bukan bangsa yang dilatih untuk berperang. Namun Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa atas musuh-musuh mereka, yang notabene musuh-musuh mereka sangat ahli dalam medan pertempuran dimanapun mereka berada. Di samping itu, bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang luar biasa dibandingkan bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel hanya bangsa yang kecil, namun Tuhan senantiasa memberikan kemenangan yang luar biasa. Nah, dari cerita tersebut sebenarnya kita bisa memetik sebuah pembelajaran bahwa Tuhan menginginkan bangsa Israel ini keluar dari tanah perbudakan itu bukan hanya merdeka secara fisik saja, namun secara jiwa dan roh. Tuhan ingin bangsa Israel ini, umat pilihannya, menjadi bangsa yang menang, jiwa yang merdeka, jiwa yang luar biasa di dalam Tuhan. Sehingga pemikiran mereka tidak melulu memikirkan enaknya tanah perbudakan Mesir di sana. Enaknya mereka tidak harus bersusah payah, namun harus menjadi bangsa yang pemimpin, karena menjadi umat pilihan. Awal mula bangsa yang ditebus adalah bangsa yang membawa penebusan bagi semua bangsa-bangsa berikutnya. Kita sama-sama lihat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan bangsa Israel. Bukan hanya merdeka secara fisik saja, namun memerdeka secara jiwa dan roh mereka. Menjadi anak-anak yang punya pemikiran yang luar biasa maju. Menjadi anak yang senantiasa umat pilihan, yang senantiasa boleh merdeka, bebas melakukan apa saja.
Namun merdeka di sini adalah merdeka yang sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka bukan menjadi bangsa yang terkungkung, yang diintimidasi, banyak ketakutan. Bangsa yang senantiasa was-was cemas akan perlindungan, was-was yang cemas akan kebutuhan mereka, was-was yang cemas dan diintimidasi bahwa mereka adalah bangsa yang tidak mampu mandiri. Tuhan ingin agar bangsa Israel adalah bangsa yang betul-betul merdeka, mandiri, maju sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menuntun mereka ke tanah perjanjian. Banyak hal yang mereka khawatirkan yang membawa jatuh ke dalam pencobaan. Mulai dari hal sepele, minuman, hal berikutnya makanan, hal berikutnya pakaian. Mereka lupa akan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan telah menebus kita, membenarkan kita. Kita menjadi umat pilihannya, umat yang dikasihinya. Itu semata-mata bukan hanya untuk supaya kita dapat merdeka, untuk melakukan kemerdekaan itu dengan semena-mena. Tetapi kita boleh melakukan kehendak Bapa dengan merdeka, dengan tidak meragukan akan kasih-Nya, dengan tidak meragukan akan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan senantiasa menjanjikan kemenangan atas pergumulan kehidupan kita. Di dalam Ulangan 2 ayat yang ke-25, janji Tuhan luar biasa. Ulangan 2 ayat yang ke-25. Pada hari ini, aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Mendengar tentang kamu, mereka ini kemudian menggigil bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena kuatnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kuat dan gagahnya penyertaan Tuhan atas bangsa Israel, sehingga memampukan mereka menang atas bangsa-bangsa yang senantiasa mencoba untuk menyerang bangsa Israel. Tuhan memberikan kemenangan. Demikian juga janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan senantiasa ya dan amin. Dulu dan sampai selama-lamanya Tuhan tidak berubah. Pertolongan Tuhan tetap sama bagi kita. Tuhan menjanjikan berkat. Tuhan menjanjikan kemuliaan bagi kita. Dan Tuhan menjanjikan kemenangan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus senantiasa baik. Ajaib Tuhan, sungguh ajaib luar biasa. Demikianlah kita dapat pelajaran yang luar biasa dari bangsa Israel. Dari kisahnya, perjalanannya, Tuhan pakai agar kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ini bukan saja hanya kemenangan, tetapi penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Segala sesuatunya Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan. Tuhan tidak pernah memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya yang luar biasa. Sehingga kita mampu menanggung segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Mampu menanggung segala sesuatunya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi umat yang dimenangkan di dalam Tuhan. Amin. Untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini,
kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita adalah umat pilihannya Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Kita menjadi umat yang dimenangkan, kita menjadi umat yang dimerdekakan. Bukan secara fisik saja, tetapi secara jiwa dan roh kita. Kita disehatkan, kita dimenangkan oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Baik, mari sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Kita menghampiri tahtanya yang kudus. Bahkan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita pagi hari ini. Kita bersyukur akan kasih Kristus di dalam kita, akan darahnya yang telah tercurah bagi kita, akan dagingnya yang kita boleh mendapatkan keselamatan dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang menguatkan dan meneguhkan kami. Engkau menuntun kami menjadi umat pilihan-Mu, umat yang dimerdekakan Tuhan. Sehingga kami boleh merdeka secara jiwa dan roh kami juga. Kami boleh sadar bahwa kami umat ketebusan-Mu, umat pilihan-Mu, imamat yang rajani. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami. Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti kita. Kita siapkan anggur dan roti kita. Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita sambil kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara-saudara semua percaya bahwa roti ini melambangkan daging Kristus yang terpecah-pecah bagi kita? Amin. Mari sama-sama kita makan roti ini, lambang dari daging Kristus bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita angkat kembali cawan kita pada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara jemaat GPI Immanuel Ambarawa yang dikasihi Tuhan, apakah kita percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus yang tercurah, yang menebus dosa kita? Amin. Oleh sebab itu mari sama-sama kita minum bersama-sama di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur atas darahnya yang tercurah bagi kita, yang senantiasa menebus kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bahwa melalui daging-Mu yang telah terpecah-pecah dan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh ditebus, kami boleh diselamatkan dari dosa, kami mendapatkan pengampunan Tuhan. Darah-Mu yang mengandung janji, sehingga oleh kuasa bilur-Mu juga kami boleh mendapatkan kesembuhan ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Kiranya Engkau mencurahkan perlindungan-Mu bagi kami. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami dan menuntun kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan, baik kami bekerja pada orang lain ataupun kami mengusahakan pekerjaan sendiri, anak-anak kami yang masih dalam usia sekolah, kiranya Engkau tolong, Engkau pimpin Tuhan, apapun yang mereka kerjakan di dalam kuliahnya Tuhan, juga Tuhan memberkati kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan menjadi berkat bagi kami, dan berkat itu adalah berkat kekekalan yang senantiasa Tuhan janjikan. Tuhan berikan bagi kami, sertai kami, lindungi kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan memohonkan berkat yang daripada Engkau. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah atas kami. Berkat Allah Bapa di dalam nama putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menuntun langkah kami menjadi sempurna sama seperti Kristus, sampai kepada kedua kali Tuhan datang menjemput kami. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GP Immanuel Ambarawa. Immanuel, Allah beserta kita. Amin.